Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di kelas Excel ya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk video sebelumnya ya, yang mengenai fungsi teks ya atau rumus dengan teks itu ternyata vokalnya tidak muncul ya, audionya nggak muncul ya, suara saya itu tidak ada. Jadi untuk part ini saya akan ulang lagi untuk part fungsi teks ya, yaitu yang di sini ya teman-teman. Bentar ya, yang fungsi teks ini ya teman-teman. Nah, fungsi teks ini teman-teman. Jadi fungsi teks itu ada 1 sampai 15 ya. Dari lower, upper, proper, left, right, mid, find, search, line, dan sampai exact ya. Langsung saja ya, ini karena kemarin suaranya cuma karena suaranya kemarin nggak muncul ya. Jadi langsung saja dari contoh di sini ya. Ini emang nggak semuanya tapi hampir semua. Ada yang saya lewati kemarin. Tapi yang paling penting ini ya. Fungsi teks ya. Jadi fungsi teks ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi, atau apa ya, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan teks, mengatur teks dan sebagainya, besar kecil, rata kanan, bukan rata kanan, rata kiri, tapi lebih ke ngambil kata, ngambil huruf, ngambil atau mencari atau memotong dan sebagainya, ya. Dari yang fungsi yang paling pertama yaitu fungsi lower ini ya, fungsi lower ini saya sudah tulis fungsi-fungsinya di sini teman-teman ya. Fungsi lower yang kita upload ya. Fungsi lower, kita rata tengah, aduh sorry. Fungsi lower. Nah nah fungsinya di sini teman-teman. Kita kasih head ya, kita kasih head di sini biar lebih enak dilihatnya. Nah nah, yang pertama fungsi lower ya. Fungsi lower ini yaitu mengubah kata atau kalimat atau, apa itu yang bentuknya teks ya. Itu mengubah dari misal seperti ini, huruf-huruf besar ini kan saya contohkan huruf besar semua nih, saya bangun pagi dengan huruf besar-besar. Dengan fungsi lower ini kita mengubah dari huruf besar ini menjadi huruf kecil semua seperti ini, ya. Dengan menggunakan rumus lower dengan rumus seperti ini teman-teman. Sama dengan lower, kurung buka, teks yang mau kita ubah, terus kurung tutup, udah, enter, dia akan langsung berubah menjadi huruf kecil-kecil semua. Ini untuk yang fungsi pertama yaitu fungsi lower. Fungsi kedua yaitu fungsi upper ya. Fungsi upper ini mengubah jadi dari huruf terserah mau bentuk seperti apa ya. Jadi huruf kecil-kecil, huruf besar kecil itu akan bisa diubah menjadi huruf besar semua. Itu fungsi dari upper ya, rumusnya hampir sama, tinggal diubah aja dari lower jadi upper ya. Sama dengan upper terus teks yang kita mau ubah ya. Jadi upper itu mengubah dari huruf kecil-kecil atau besar kecil menjadi huruf besar semua ya. Kalau proper ya, ini proper itu membuat huruf yang harusnya biasanya itu kecil-kecil semua atau besar-besar semua menjadi huruf pertamanya saja yang menjadi besar. Jadi seperti ini ya, saya bangun pagi menjadi S-nya besar, saya B-nya besar, bangun B-nya besar ya. Itu fungsi dari proper, ya ini bedanya ya, perbedaannya di lower, upper, dan proper, ya. Ini sebenarnya mudah kok diingat teman-teman, ya. Untuk yang keempat, fungsi left. Fungsi left ini bukan untuk mengubah rata kiri, rata kanan ya teman-teman ya. Jadi bukan untuk mengubah rata kiri atau rata kanan, tapi fungsinya untuk mengambil mengambil, eee, karakter ya, baik 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, terserah bebas ya. Nanti sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai kebutuhan kita ya. Dari kalau left ini berarti dari kiri ya, dari kiri, ingat dari kiri ya. Kita contohkan ini, jadi dari kata saya bangun pagi, kita ambil, nah di sini, strukturnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sama dengan left ya, B8 ini adalah kata yang sumber kata yang mau kita ambil katanya, dan sumber kalimat atau paragraf atau apapun itu yang mau kita ambil karakternya, terus koma atau titik koma pemisahnya, terus 6 ini adalah berapa karakter yang kita mau ambil.
entah 6 mau entah 2 atau mau 3 terserah bebas ya. Ya, mau sebanyak total semua karakter atau kalimat yang di situ ya nggak apa-apa, ya. Misal ini kan saya ambil 6 kita enter ya. Nah jadi 6 karakter ya, 1, 2, S, A, Y, A, spasi B. Jadi spasi juga termasuk karakter ya teman-teman ya. Jadi ikut terhitung, jadi S, A, Y, A, spasi B itu ada 6 karakter. Misal kalau kita mau ambil 2 ya SA aja gitu. Misal kita mau ambil 5 nah 5 seperti ini tuh, kok cuma S-A-Y-A? Lah karena yang kelima adalah spasi, sebenarnya di sini ada spasi, tapi nggak kelihatan, gitu ya, karena spasi kan nggak kelihatan, tuh. Nah, ini sama halnya juga right, jadi kalau right itu diambil dari kanan ya, dari kanan ke kiri. Kalau left dari kiri ke kanan, gitu ya. Sama saja kok, jadi rumusnya sama saja. Untuk mid ya, mid ini mengambil dari ini bebas, kita mengambil dari tengah, dari kalimat dari kata mid ini kan sudah dari tengah ya. Nah, strukturnya agak beda sedikit ya. Jadi kalau tadi kata, rumus fungsi left dan right itu 2 komponen ya, kalau di mid ini ada 3 komponen teman-teman, yaitu dari, eee, jelas ya sama dengan mid. Nah komponen pertama itu adalah kata, sumber katanya, terus yang kedua ini adalah 3 ini mulai dari karakter keberapa, yang terakhir 6 ini, berapa karakter yang mau kita ambil dari, start karakter yang kita tulis tadi. Ini kan misal ini kita bahasanya seperti ini, kita bahasakan ya. Sama dengan mid, B10 itu adalah ini ya, sumber kata yang mau kita ambil ya. 3 ini mulai dari karakter ketiga yaitu S-A-Y, berarti dari Y ini yang kita mau ambil, terus berapa karakter yang mau kita ambil? 6 ya, kita enter. Nah, di sini kelihatan. Kita mulai ya, 1, 2, 3 dari mulainya dari Y ini dari satu dari Y 1, A2, spasi 3, BAN ya, jadi munculnya Yaban gitu. Ini bisa berfungsi teman-teman, ya, mhm. Ini kalau penerapan dalam kehidupan sehari-hari baik left, right, mid ya, ini bisa nih. Kalau kita misal menemukan data, ini agak saya kembali lagi ya, jadi contoh yang lebih, clear atau lebih yang kita biasanya ketemu di kehidupan kita sehari-hari atau di pekerjaan, semisal kita menemukan data tanggal lahir, tempat tanggal lahir ya. Nah biasanya jadi satu sel gini, jadi Surabaya, koma 12, bulan 1 tahun 1995. Nah kita sebenarnya butuhnya cuma tanggal lahirnya aja, gimana cara cepatnya gitu kan. Nah kalau tanggal lahir dengan strukturnya seperti penuh ini ya, 12.01.1995, 1995, itu kalau kita hitung karakternya itu ada 10 teman-teman. Jadi kalau seperti ini, karena di sini adalah tahunnya tanggal lahirnya itu ada di sebelah kanan, berarti kita pakai rumus right. Nah seperti ini teman-teman. Right, E2, 10 karena 10 karakter ya dari right atau dari kanan. Nah jadi kita cuma dapat dapat tanggal lahirnya gitu teman-teman. Sebenarnya mid juga sama persis kok, ya kita lanjutkan lagi ya, mungkin insyaallah sudah paham kok ya. Fine, kalau fine ini, eee, ya sebenarnya apa ya, fine ini ya menemukan sebenarnya dari katanya sudah menemukan ya find short, nah di sini ada find ada short, nanti saya kasih tahu bedanya. Kalau find kita menemukan kata atau karakter ya, dari kata saya bangun pagi ini contohnya ya, itu dimulai dari karakter keberapa nanti menemukan kata bangun, ini mulai dari karakter keberapa juga. Nah, pasti agak bingung kan? Nah, kalau seperti ini contohnya seperti ini ya. Sama dengan find kurang buka bangun, kita mencari kata bangun ini di kata B11 itu ini yang kelihatan kan terblok orange ini ya, sama dengan hurufnya ini, kan juga orange ya. Terus satu ini apa? Mulai dari karakter keberapa ya. Mulai dari karakter satu dari S ini ya. Nah
dari S ini ke kanan, itu ada kata bangun ke berapa kata bangunnya itu, karakter ke berapa, mulai dari karakter berapa. Jadi kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kata bangun itu, mulai dari karakter ke-6, makanya kalau kita enter dari rumus ini munculnya adalah 6, gitu ya. Search, bedanya sama search apa? Search apa? Sama sebenarnya, bedanya kalau find itu dia sensitif, teman-teman. Jadi misal nih ya, kalau ini kata bangun ini kita ubah menjadi huruf kecil-kecil semua, bangun, sorry. Nah, dia akan error. Nah, karena dia sensitif, karena di sini hurufnya huruf besar. Nah, di kita tulisannya huruf kecil, jadi rumus ini tidak akan menemukan kata bangun, ya. Eee, tapi kalau search, dia mau kata bangun pun, dengan huruf kecil pun dia bisa dan menemukan gitu loh. Ini kan kata ya. Nah ini kan, hurufnya ini kan besar-besar semua. Coba kita tulis huruf kecil-kecil semua sama kayak yang di find tadi ya. Dia kan ketemu, sama loh kan ketemu. Nah bedanya find sama search, kalau find itu benar-benar dia, sensitif. Kalau besar ya harus huruf besar semua, kalau huruf kecil ya huruf kecil gitu ya, sesuai dengan penulisannya. Ini kita ubah lagi ya. Ini harus besar semua, baru dia mendeteksi. Nah, gitu. Untuk search, aduh, untuk search dan find dan search sudah paham ya, jadi bedanya cuma itu. Jadi fungsinya sama, tapi bedanya kalau find itu sangat sensitif ya, kalau search tidak bebas ya. Yang penting pokoknya bacanya sama, penulisannya sama ya, itu berarti ya akan ketemu kalau di search. Kecuali kadang mungkin, "Loh ini kok sudah ini kok," misal kita menggunakan search nih, nah terus kita sudah penulisannya sudah bangun sama, bangun gitu ya, tapi kok, nggak tidak ketemu, kemungkinan ada karakter yang tidak sesuai atau mungkin ada spasi di tengah mungkin ya. Jadi yang kelihatannya sama ternyata tidak sama, itu harus diperbaiki. Terus kemudian len, len itu yaitu eee, fungsinya untuk mengetahui jumlah karakter yang ada gitu ya. Jadi misal nih, ini saya menulis karakter nih di sini, ini kita menulis karakter banyak, bebas ini ya. Banyak pokoknya. Lah dengan fungsi len ini atau rumus len ini kita bisa menemukan jumlah karakter yang saya tulis. Kalau kita ngitung satu-satu kan pasti bingung ya, waduh menjelimet sekali nih, mata pasti pegel nih ya. Nah tapi kalau menggunakan len ini kita langsung menemukan berapa karakter yang muncul di sini. Nah, 133. Nah, cara penulisannya sih gampang kok, sama. Jadi sama dengan lain terus kalimat atau teksnya ini ya, muncullah langsung 133. Itu kalau kamu disuruh kalau kalian disuruh menghitung berapa paragraf ini ada berapa karakter gitu ya, ya bisa gitu dengan rumus lain ini. Kemudian untuk trim ya, fungsi trim atau rumus trim ini ya, itu fungsinya untuk apa? Trim ini yaitu fungsinya untuk menghilangkan spasi yang berantakan atau ganda atau lebih dari ganda, misalnya ada 3 spasi dalam misalnya seperti ini ya. Saya bangun pagi, tapi saya sama bangun ini spasinya banyak banget nih. Nah, cara memperbaikinya seperti apa ya, seperti ini, jadi sama dengan trim, nah terus kalimatnya ini dia langsung otomatis memperbaiki ya, ya, dia otomatis memperbaiki. Jadi dia mengembalikan, 1 spasi. Ya, jadi merapikan. Setelah trim, yaitu kita tahu juga concatenate atau concatenate, ya tulisannya gitu ya, concatenate. Fungsinya untuk apa teman-teman? Yaitu menggabungkan kata, huruf, atau angka, intinya gini, menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Entah selnya itu isinya apa, entah kata, angka, dan sebagainya, bebas. Ya, misal contohnya seperti ini ada kata saya di sel B, ya, ada kata bangun di sel C, ada
ada kata pagi di sel D ya, ini saya bangun pagi, harusnya kan di dalam satu sel saja cukup kan, nggak usah dipisah-pisah. Biasanya ini ketemu kalau misal kasusnya kita habis impor dari mana gitu ya, ternyata dia tuh misah gitu. Itu kan mungkin kedetek karena apa istilahnya, file CSV biasanya yang kita sering ketemu tuh ya, atau apalah gitu. CSV itu kalau nggak salah harusnya dipisah ya, speed. Ya tergantung ya, pokoknya kalau kita menemukan kasus seperti ini, kata-katanya misah gitu ya, terus kita pengen menjadi satu sel saja, ya fungsi concatenate ini yang pas untuk menggabungkan, masing-masing sel itu. Ya contohnya seperti ini, saya bangun pagi, kalau saya gabungkan seperti ini teman-teman fungsi rumusnya. Concatenate B17, C17, D17, ya dipisah dengan titik atau titik koma, ya. Kenapa kok di sini ada tanda petik kosong, tanda petik kosong, itu untuk ngasih spasi teman-teman. Kalau nggak saya beri seperti ini, nanti nggak akan ada spasi. Ini saya nggak maksudnya saya juga tambahkan spasi, karena biar lebih bisa dibaca. Kan saya, spasi bangun, spasi pagi gitu kan ya. Nah itu fungsinya concatenate ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama nih, jadi misal nih kita menemukan tanggal lahir, terus tanggal lahirnya terpisah di sel masing-masing, tanggalnya sendiri, bulannya sendiri, tahunnya sendiri, lah kita pengennya mau jadi satu gitu loh. Nah itu bisa menggunakan concatenate ini, ya jadinya seperti ini. Jangan lupa tambah spasi kalau pengen tidak gandeng ya teman-teman ya. Kalau yang terakhir ini adalah eksak ya teman-teman ya. Eksak itu kayak mengkonfirmasi bahwa, eee, kecocokan data gitu loh. Misal antara saya dengan ini ya, dengan 2 kata ini ya, saya garis miring dengan warna merah ini ya. Kata saya di sini ya, dia itu identik enggak, cocok enggak, tapi dia enggak sensitif ya, ingat tidak sensitif. Jadi pokoknya kalimatnya sama atau katanya sama, itu sudah dianggap benar. Nah ini jadinya benar. Jadi rumusnya seperti ini aja, eksak B20 B20. Kok B20 ini harusnya C nih, sorry sorry. Mmm. Oh sorry, saya keliru nih, mohon maaf ya, ini saya keliru. Berarti ini sensitif teman-teman, dia harus, sama persis ya, harus sama persis, bukan berarti dia sensitif, eksak itu sensitif. Nah coba ini saya coba kata saya ini menjadi kecil-kecil semua ya. Nah, iya kan, benar. Berarti sensitif teman-teman, sorry, tadi salah informasi ya. Jadi, kemarin soalnya salah salah rumus saya. Jadi antara kata di sini sama dengan di sini apapun, entah angka pun juga juga berlaku ya. Jadi jika ini sama persis maka dianggap benar. Itu untuk cek data fungsinya ya. Oke, singkatnya seperti ini ya sebenarnya dari video ya saya sebelumnya yang nggak ada suaranya ya. Kemarin mungkin agak panjang hampir-hampir 1 jam kayaknya ya. Sebenarnya singkatnya seperti ini ya. Untuk selanjutnya setelah ini nanti ada part lagi mengenai fungsi, tanggal dan waktu kalau nggak salah ya. Ini, fungsi tanggal dan waktu, date and time functions ya. Nanti habis ini kita akan buat lagi tapi saya bedakan partnya karena juga mungkin terlalu panjang jadinya ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa, like, subscribe, dan komennya. Mungkin ada teman-teman punya kasus lagi atau punya permasalahan dalam pekerjaannya mengenai Excel ya, atau ingin mempercepat pekerjaannya yang berhubungan dengan Excel ya, komen aja teman-teman atau saya di-tag linknya dokumennya, nanti coba saya buka dokumennya, saya coba bantu untuk mengolah datanya biar lebih rapi, cepat, ringan, dan sebagainya. Oke? Dan yang pastinya saya ingin, ilmu yang saya tahu ini mungkin bisa berguna teman-teman biar teman-teman juga bisa mandiri gitu loh. Dan mudah-mudahan saya yakin, teman-teman yang jago Excel, itu menjadi nilai plus di dalam pekerjaan teman-teman. Karena ternyata kalau saya survei, nggak banyak yang bisa gitu. Mungkin bisanya cuma dasar-dasarnya saja, padahal itu sangat penting sekali dalam pekerjaan. Itu ya teman-teman ya. Oke.
Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya, komen jika ada permasalahan atau mungkin ada yang bingung, tanyakan saja. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.